Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelumnya saya akan presensi dulu ya kehadirannya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ternyata. Baik. Nah, sekarang walaupun masih belajar di rumah, tapi tidak apa-apa ya. Nah, walaupun sekarang COVID sudah lebih membaik ya sekarang ya, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, selalu mematuhi protokol, memakai masker, selalu cuci tangan, ya jangan lupa ya itu ya. Dan walaupun kita masih belajar dengan tatap muka seperti ini, tapi semoga ilmu-ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Nah, sebelumnya seperti biasa saya akan menyampaikan KD dan juga indikator terlebih dahulu sebelum kita memulai materi pada kali ini. Dan berikut adalah KD dan juga indikatornya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, saya akan membacakan KD dan juga indikator terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.17 menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Instrumen pencapaian kompetensi 3.17.1 menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 3.17.2 menyebutkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. 3.17.3 membedakan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar 4.17 menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Instrumen pencapaian kompetensi 4.17.1 membedakan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. 4.17.2 membuat peta konsep materi fiksi dan non-fiksi dari PPT yang ditayangkan. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi melalui PPT yang ditayangkan oleh guru dengan tepat. Lalu yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi melalui PPT yang ditayangkan oleh guru atau saya dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi melalui PPT yang saya tayangkan dengan tepat. Lalu yang keempat, siswa dapat membuat cerita fiksi dan non-fiksi dengan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, siswa dapat membuat peta konsep materi buku fiksi dan non-fiksi dari PPT yang saya tayangkan setelah ini ya dengan tepat. Nah, itu tadi KD dan juga indikatornya. Lalu kita langsung saja ke materi pada hari ini ya. Materi pada kali ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua ciri-ciri buku fiksi dan juga non-fiksi. Yang ketiga unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah sudah ada yang tahu pengertian dari buku fiksi dan juga non-fiksi itu apa? Jika ada yang sudah tahu, silahkan menjawab. Iya, baik, silahkan Putri. Iya, benar sekali. Jadi, pengertian dari buku fiksi itu sendiri adalah buku fiksi berasal dari kata fiksi yang artinya cerita atau kejadian rekaan, khayalan yang bukan sebenarnya. Jadi, buku fiksi adalah karya cerita yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya. Nah, sedangkan pengertian dari buku non-fiksi berkebalikan nih dari buku fiksi. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta.
Nah, ini ada beberapa contoh-contoh dari buku fiksi. Ada novel, cerpen, dongeng, hikayat, drama, puisi, fabel, dan juga mitos. Selanjutnya ada juga contoh buku non-fiksi, ada buku pelajaran, esai, jurnal, biografi, laporan ilmiah, dan juga buku ensiklopedia. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri buku fiksi nih. Ciri-ciri buku fiksi ada 5. Yang pertama, imajinatif. Yang kedua, keberadaannya relatif. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Yang keempat, tidak ada sistematika baku. Dan yang kelima, menyasar emosi pembaca. Nah, sebelum saya sebutkan ciri-ciri buku non-fiksi, ada yang tahu ciri-ciri dari buku non-fiksi itu apa? Nah, jadi ciri-ciri buku fiksi itu tadi kan sudah saya sebutkan ya. Sekarang sebutkan ciri-ciri buku non-fiksi yang kalian tahu. Jadi biasanya berkebalikan nih buku non-fiksi dan juga fiksi. Pastinya ya. Silahkan sebutkan yang tahu. Iya, Fibrian silahkan. Iya, benar sekali ya jawabannya. Jadi, ciri-ciri dari buku non-fiksi ada 5 juga. Yang pertama yaitu bahasanya formal atau baku. Yang kedua, bahasa yang denotatif. Yang ketiga, isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. Yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah, populer. Dan yang kelima, isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi ada 7. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi juga ada 7 nih. Yang pertama, sampul buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Sama ya dengan buku fiksi tadi unsur-unsurnya. Lalu yang keempat ada isi buku. Yang kelima, cara penyajian isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika. Jadi yang membedakan tadi dengan buku fiksi adalah dari isi buku, cara penyajian isi buku, dan juga sistematika. Begitu ya. Nah, setelah melihat tayangan PPT tadi yang saya tayangkan, sekarang kalian membentuk kelompok dulu ya. Minimal satu kelompok terdiri dari 3 orang, maksimal 5 orang ya, nggak boleh lebih. Nah, jika sudah membentuk kelompok, silakan kalian membuat sebuah cerita fiksi dan juga non-fiksi, masing-masing satu. Tidak boleh mengambil dari internet, harus sesuai pemikiran kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri ya, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar. Lalu itu untuk tugas kelompoknya ya. Lalu ada juga tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah kalian membuat peta konsep sesuai PPT yang saya tayangkan tadi. Jadi tugasnya ada 2 ya, itu tadi membuat satu cerita fiksi dan satu cerita non-fiksi secara kelompok, dan juga tugas individunya adalah membuat peta konsep dari tayangan PPT tadi. Nah, untuk deadline-nya sendiri masing-masing berbeda ya. Untuk PPT-nya saya harapkan nanti malam bisa dikumpulkan. Dan untuk tugas cerita fiksi dan juga non-fiksinya deadline-nya 1 minggu. Cukup lama ya saya rasa. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, untuk pengumpulannya silahkan untuk tugas cerita fiksinya dan juga cerita non-fiksinya silahkan dikumpulkan secara kolektif ya di ketua kelas masing-masing. Lalu salah satu atau ketua kelasnya mengirimkannya kepada saya via WhatsApp. Dan juga
Untuk tugas peta konsepnya sama pengumpulannya ya, melalui via WhatsApp. Dan perlu diingat untuk tugas-tugasnya tidak boleh copy paste dari internet. Harus kalian kerjakan sendiri dari pemikiran kalian sendiri. Tidak boleh copy paste ya. Saya tahu loh kalau kalian copy paste atau tidak. Nah, saya harap untuk pengumpulan tugasnya jangan sampai telat ya. Untuk ceritanya itu deadline-nya 1 minggu. Untuk tugas peta konsep nanti malam, tidak boleh telat. Nanti malam itu maksimalnya jam 8 ya, nggak boleh lebih ya, bisa ya. Baik. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, berarti buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita yang tidak asli atau berasal dari imajinasi atau karangan penulis. Nah, sedangkan non-fiksi yaitu ditulis berdasarkan fakta atau demikian yang telah ada. Jadi beda ya. Jadi kayak perbedaannya itu, kalau fiksi itu berdasarkan kejadian sehari-hari, lalu kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan yang telah ada. Nah, seperti itu ya untuk kesimpulan pada hari ini. Nah, karena jam saya sudah selesai, sekarang kita sama-sama mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selain itu, kalian juga harus tetap untuk mematuhi protokol, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan ya kalau habis kemana-mana. Nah, dan saya kalau ada salah kata, perbuatan, atau tindakan pada pertemuan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.